Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara dan untuk di segmen ini langsung saja kita sapa narasumber kami Bapak Trubus Rahardiansyah, pengamat kebijakan publik. Selamat malam Pak Trubus. Selamat malam, Mbak. Sehat Pak? Ya, sehat selalu, mantul. Sehat selalu. Pak Trubus, ini saat ini kartu tanda vaksinasi ini dijadikan persyaratan dimanapun di pusat perbelanjaan hingga sampai calon penumpang pesawat terbang seperti itu ya. Beberapa kalangan ini mengkhawatirkan jika kartu vaksin ini dijadikan salah satu dokumen sementara, proses vaksinasi ini masih bertahap dilakukan. Tanggapan Bapak sebenarnya untuk kebijakan ini sudah tepat atau belum sih Pak? Iya, sebenarnya kebijakan ini belum terlalu tepat gitu loh Mbak. Karena apa? Karena satu ya masih banyak masyarakat kita yang belum divaksin, itu masalahnya. Kemudian yang kedua ada masyarakat kita itu yang istilahnya itu memang nggak bisa divaksin dengan alasan-alasan tertentu gitu. Kemudian yang ketiga itu ada masyarakat kita yang post COVID kan, itu kan harus nunggu minimal 3 bulan kan untuk divaksin. Betul. Nah dengan demikian yang dikhawatirkan lagi adalah nanti munculnya ini Mbak, apa namanya surat itu sertifikat palsu nanti. Itu yang harus diantisipasi dulu. Jadi kalau memang sudah merata, misalnya sudah mendekati ya taruhlah 60-70% lah paling tidak gitu ya, itu boleh itu diterapkan tuh kartu vaksin itu karena memang tujuannya untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat agar mau divaksin gitu loh. Tetapi persoalan kan selama ini pelaksanaan vaksinnya kan sangat lamban Mbak, terutama di daerah-daerah itu masih banyak yang di bawah, istilahnya di bawah 50% gitu kan. Bahkan di luar Jawa itu masih ada yang 20% itu Mbak, baru mencapai di situ. Betul. Berarti Pak Trubus menganggap untuk kebijakan penerapan kartu vaksin, baik itu di pusat perbelanjaan, pokoknya untuk aktivitas masyarakat ini sudah efektif atau belum Pak? Iya, menurut saya belum efektif, Mbak. Karena apa? Karena persoalannya ya kemudian itu membebani masyarakat kan, dan untuk pelaku usaha juga dari tempat-tempat mall ataupun tempat pusat perbelanjaan juga membebani karena bagaimanapun juga itu kan jadi terkesan dipaksakan gitu loh, Mbak, dipaksakan. Nah ini kan tentu kemudian ranahnya kemudian menurut saya menjadi hal yang tidak saja masyarakat menjadi malas untuk masuk ke pusat perbelanjaan, dan juga masyarakat untuk beraktivitas kadang-kadang terasa terbebani gitu loh. Tapi menurut saya sih dalam konteks ini memang tujuan kita kan mulia ya untuk masyarakat supaya divaksin gitu ya. Jadi ini memang salah satu upaya sih Pak. Apakah ada kemungkinan ataupun ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah agar masyarakat ini cepat-cepat untuk divaksin supaya bisa kembali beraktivitas normal? Iya, kalau itu yang kita harapkan seperti itu. Jadi pemerintah tujuan mulia kan agar masyarakat kan mau divaksin gitu kan. Cuma persoalannya kan kemudian karena vaksinnya ini datangnya itu bertahap dan pelaksanaannya juga nggak bisa dengan secara tepat, misalnya ditarget satu hari 1 juta kan, Bapak Presiden mengatakan seperti itu. Bahkan kalau kita itu 1 hari bisa 2 juta. Tetapi prakteknya itu Mbak, distribusinya itu tidak merata. Selama ini kan distribusi itu kan berdasarkan data yang diperoleh oleh Kemenkes. Langsung ke daerah-daerah, artinya tingkat kabupaten kota. Nah, keberadaan provinsi hanya sebagai istilahnya lewat saja di situ gitu. Nah, padahal idealnya itu ya Mbak, distribusinya itu langsung ke provinsi, nanti provinsi yang membagikan pada daerah masing-masing. Karena kalau sekarang ini banyak daerah yang ada daerah yang kelebihan vaksin, tapi ada daerah yang juga kekurangan vaksin. Jadi ini yang menjadi persoalan kan pada distribusi, sehingga kalau kebijakan ini ditetapkan menjadi prasyarat untuk segala aktivitas itu kemudian menggunakan kartu vaksin kan, jadi seolah menjadi memaksakan masyarakat yang belum divaksin gitu loh Mbak, karena keadaan yang tadi saya katakan belum merata tadi gitu loh Mbak. Sementara itu Pak Trubus, ini memang banyak wilayah yang untuk pemerataan vaksinasinya ini belum merata seperti itu. Tadi Bapak juga sempat menyampaikan ada
daerah yang ternyata vaksinnya berlebih tapi ada juga yang kehabisan. Nah ini miss-nya di mana Pak? Padahal kan seharusnya sudah didata terlebih dahulu untuk pemberian ataupun jatah distribusi vaksin ini sendiri. Miss-nya ini di mana menurut Bapak? Iya, menurut saya ini karena pembagiannya itu didasarkan pada data yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan, Mbak. Jadi kemudian dikirim langsung kepada kabupaten kota yang menurut perhitungan data yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan. Tetapi dalam implementasinya itu ternyata data itu banyak nggak sinkron gitu loh Mbak. Karena data selama ini Kementerian Kesehatan ini belum berkoordinasi dengan ini Dukcapil misalnya gitu Pak. Dukcapil. Karena apa? Karena kan dalam proses vaksinasi itu kan didasarkan pada NIK kan gitu. Betul. Nah, ini yang menjadi masalah sementara dalam praktek itu ada NIK digunakan oleh orang lain kan gitu. Seseorang yang memiliki NIK-nya digunakan orang lain. Bahkan ada juga sampai 4 kali, 3 kali itu mereka masih mengantri juga, tetapi ternyata belum bisa divaksin juga. Nah, itu juga masalah Mbak saya. Jadi dalam hal ini memang persoalan pendataan ini adalah masalah penting meskipun sekarang ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan DS, bekerja sama dengan Kemendagri dalam Dukcapil untuk melakukan tugas. Tetapi perlu diingat bahwa masyarakat kita itu ada serba juta kalau nggak salah itu belum punya NIK Mbak. Artinya belum KTP-nya itu belum KTP belum gitu. Yeah. Terutama mereka-mereka yang kategori masyarakat misalnya pedalaman tinggalnya itu ya atau masyarakat yang istilahnya masih jauh dari jangkauan elektronik gitu, Mbak. Jadi ini pendataannya lemah sekali. Itu yang terjadi seperti itu, Mbak. Baik, dari pendataannya yang bisa dibilang kurang optimal seperti itu ya untuk mendata pendistribusian vaksin. Tapi sementara itu Pak Trubus, kita balik lagi ke kebijakan untuk penyertaan surat vaksin pada saat beraktivitas. Sejumlah warga ini kan ada yang tidak diperbolehkan untuk vaksin oleh dokter seperti itu. Dan mungkin juga salah satunya untuk yang lansia ataupun anak di bawah umur 12 tahun. Apakah dengan kebijakan ini justru menyulitkan masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari ke depannya nanti? Iya, menurut saya itu akan menyulitkan. Karena itu nanti harus diberikan kebijakan tersendiri, Mbak. Misalnya untuk kategori yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu, itu kan misalnya dengan menunjukkan surat dokter, misalnya ternyata bisa, atau mereka diberi identitas tersendiri gitu loh, Mbak, yang pada akhirnya nanti identitas itu mereka mempunyai hak yang sama untuk beraktivitas di tempat-tempat fasilitas publik yang sudah ditetapkan menggunakan syarat kartu vaksin gitu loh, Mbak. Kemudian juga kepada masyarakat yang post COVID itu kan juga harus diberikan ketentuan-ketentuan, aturan di mana kemudian selama minimal 3 bulan kan itu bagaimana dia beraktivitas, apakah cukup menunjukkan surat dokter atau menunjukkan identitas lainnya. Nah ini kan juga harus diatur sedemikian rupa, Mbak. Karena nanti kalau misalnya tidak diatur sedemikian rupa, itu saya khawatir itu nanti terjadi di lapangan terjadi gesekan, Mbak. Ada kesalahpahaman antara bisa saja di situ terjadi pungli juga bisa bahkan gitu. Jadi hal-hal negatif ini harus segera diantisipasi. Kalau menggunakan surat dokter cukup ya nggak apa-apa, itu surat dokter saja gitu kan. Kalau misalnya bagi mereka yang memang tidak bisa divaksin, tapi bagi mereka yang karena post COVID ini kan juga harus ada keterangan keterangan RT atau RW. Khawatir itu membetulkan pungli lagi, biaya lagi kan membuat masyarakat lagi. Jadi menurut saya perlu dipertimbangkan secara matang dan meskipun nanti tujuannya agar masyarakat menggunakan kartu vaksin ini secara baik ya dalam pengertian bahwa masyarakat sadar kemana-mana harus membawa kartu vaksin itu dan sadar bahwa mereka dirinya harus vaksin itu, Mbak. Baik Pak Trubus. Sudah bergabung juga bersama kami Ibu Siti
selaku juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Selamat malam Bu Siti. Selamat malam Mbak Rizka, selamat malam Pak Trubus. Bu Siti, Selamat malam Bu Siti. Ya. Bu Siti tadi Pak Trubus sempat menyampaikan ini kalau untuk kebijakan pemerintah dengan penerapan harus menunjukkan surat vaksin dianggap kurang tepat. Lantas untuk tujuan dari pemerintah ini sendiri sebenarnya apa sih Bu? Iya, jadi penggunaan kartu vaksin ini yang sepakati adalah sebenarnya untuk pelaku perjalanan ya, yang kita artinya dengan menggunakan berbagai moda transportasi ya, baik transportasi udara, laut, dan darat. Nah, sementara untuk penggunaan kartu vaksin ini pada sepertinya di pusat perbelanjaan dan sebagainya adalah memang keputusan dari pemerintah lokal ya. Seperti kita ketahui karena DKI Jakarta ini kan pencapaian vaksinasinya sudah mendekati angka lebih dari 80% dan juga untuk segera mendapatkan kekebalan kelompok tadi mungkin akselerasi ini menjadi salah satu upaya pilihan dari pemerintah DKI Jakarta ya untuk mempercepat pencapaian target tadi. Baik, lantas untuk tempat-tempat apa saja yang diwajibkan untuk menunjukkan kartu vaksin Bu? Tapi nanti Bu jawabnya seusai jeda. Dan untuk Pak Trubus, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara Pak. Selamat malam Pak. Ya. Selamat malam. Ya pemirsa jangan kemana-mana karena usai jeda masih ada sejumlah narasumber yang akan hangat membahas untuk tema pada malam hari ini. Tetaplah bersama kami.